مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Setiap hari, hampir setiap minggu, khotib Jumat itu menyebut satu ayat di dalam Al-Quran, mengajak kita untuk bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Kemudian sasaran daripada puasa ini sendiri adalah mencapai kualitas takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya ingin menyajikan ini dalam surat An-Nahl ayat 110. Sebelumnya izinkan saya untuk menggambarkan evolusi atau transformasi masyarakat jahiliyah di Mekah itu mengalami ada beberapa tahap. Tahap 10 tahun yang pertama itu tahap pembentukan iman, atau kita sebut saja syahadah, tahap syahadah. Kemudian pada tahun ke-11 itu memasuki periode baru setelah Isra Mi'raj, yaitu pembinaan melalui sholat. Jadi setelah para sahabat itu dibina imannya, dibangun iman dengan proses syahadah, kemudian ditingkatkan dengan sholat. Selama kurang lebih 3 tahun, itu kemudian siap hijrah. Pada tahun ke-14 kira-kira, itu hijrah. Rasulullah bersama sahabat itu hijrah. Dan Rasulullah itu membangun masyarakat Madinah itu melalui suatu proses yang tidak mudah, karena waktu itu kalau kita perhatikan masyarakat Madinah itu masyarakat yang plural. Dia terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan kelas-kelas sosial. Dan itu kemudian boleh dikatakan dipersatukan oleh Rasulullah menjadi satu masyarakat baru yang kemudian terbukti menjadi semacam pelita peradaban yang pada saat itu sudah dalam keadaan bangkrut. Jadi kemanusiaan pada waktu itu ditandai oleh kemunduran kekuatan-kekuatan barat Romawi dan juga Timur di Persia, dan kemunculan Madinah itu semacam menjadi pelita peradaban. Harapan baru manusia dimunculkan oleh Madinatul Munawwarah, atau sebuah kota yang bercahaya. Nah, posisi Madinah itu menjadi posisi yang penting, dan dia memerlukan semacam sistem pertahanan untuk memastikan bahwa masyarakat Madinah itu masyarakat yang aman, karena konflik-konflik itu muncul terus, dan kekuatan-kekuatan asing itu selalu berpengaruh di Madinah. Saya kira ini gambaran yang tidak terlalu berbeda dengan keadaan Indonesia sejak kemerdekaan. Jadi dibutuhkan semacam sistem di mana warga di situ bisa memastikan terjadinya keamanan dan juga pertahanan. Jadi supaya transaksi-transaksi di dalam masyarakat itu terjadi secara efisien, termasuk pembentukan pasar-pasar baru. Kalau selama ini pasarnya pasar riba, gitu ini digeser menjadi pasar-pasar yang lebih syar'i. Dan itu tentu terjadi konflik, kepentingan ekonomi dan politik, karena kepentingan ekonomi dan politik itu kepentingan yang hampir bersamaan lah kira-kira. Kita tidak mungkin membayangkan kepentingan ekonomi terpisah dengan kepentingan politik. Nah, di dalam surat An-Nahl 110 itu Allah berfirman, "Tsumma inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu tsumma jahadu wasabaru. Inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim." Jadi prosesnya memang pertama amanu, kemudian hajaru, hijrah, kemudian
melalui hijrah itu terjadi kegoncangan-kegoncangan, ya, karena bayangkan kita meninggalkan kampung halaman, harta, mungkin juga keluarga menuju satu masyarakat baru, ya. Jadi terjadi ujian yang luar biasa berat. Meninggalkan praktek-praktek jahiliyah, jadi praktek-praktek Madinah, yang itu semuanya tidak mudah bagi para sahabat, sendiri pun tidak mudah, ya. Nah, itu diperlukan jihad dan juga kesabaran, wajahadu wasobaru, ya. Nah, kesabaran ini yang sebetulnya dibentuk melalui puasa itu. Jadi pada waktu kita berpuasa seperti ini, kita melakukan semacam self denial gitu, penolakan pada diri kita sendiri, karena kita mencoba mengendalikan syahwat perut dan kelamin, ya. Latihan ini latihan yang tidak mudah bagi banyak orang, pengendalian nafsu ini. Jadi kalau kita perhatikan, sebetulnya musuh terbesar itu diri kita sendiri, ya. Rasulullah mengatakan setelah perang Badar itu, sahabat bertanya apakah ada perang yang lebih besar dari perang Badar. Rasulullah mengatakan ya ada, yaitu perang melawan hawa nafsu. Jadi jihad melawan syahwat perut dan kelamin itu jihad yang boleh dikatakan laten, ya, dan konsisten, ya. Jadi dimanapun kita berada, godaan syahwat perut dan kelamin itu selalu ada, ya. Dan ini sebagian telah mengakibatkan godaan-godaan nafsu itu mengakibatkan gaya hidup yang konsumtif dan juga kemudian ekstraktif dan eksploitatif, ya. Kalau kita melihat ukuran-ukuran eksploitasinya sekarang ini, bisa kita bandingkan dengan atau melihat indikator-indikator konsumsi kita, ya. Konsumsi kita ini di Indonesia ini termasuk rendah dibanding katakan Eropa, Jepang ataupun Amerika. Konsumsi energi per kapita kita itu sekitar 800 liter setara minyak per tahun. Ya, orang Jepang itu sekitar 5.000 liter setara minyak per tahun, seperti orang Eropa. Orang Amerika itu 7.000 sampai 8.000 liter setara minyak. Konsumsi baja kita juga termasuk rendah, sekitar 600 kg per tahun. 600 kg per tahun. Jadi jangan bayangkan kita memakan baja, ya, bukan itu. Konsumsi itu artinya pemanfaatan infrastruktur, bangunan, menggunakan baja, kita ini relatif rendah, ya. Yang paling tinggi tetap Amerika, ya, sekitar 10 ribuan kilogram, 10 ton per kapita per tahun. Konsumsi listrik hampir sama, ya, kita sekitar 1 megawatt hour per kapita. Jadi sekitar 1 megawatt, sekitar 1000 kilowatt hour per kapita. Amerika kira-kira 10 kali lipatnya, ya. Nah, kalau gaya hidup Amerika yang sangat boros energi itu kita tiru, itu dibutuhkan kira-kira 4 bumi, ya, 4 bumi untuk bisa menghasilkan energi yang setara, ya. Padahal bumi kita ini cuma 1. Jadi gaya hidup Amerika itu tidak layak dicontoh, ya. Dan kalau kita periksa dari 10.000 kilowatt hour per kapita itu, kira-kira 40% itu berasal dari nuklir. Eropa juga begitu. Nah, kalau kita lihat sekarang ini konflik Rusia dan Ukraina itu menguat, karena memang konsumsi energi per kapita Eropa itu sangat tinggi, ya, sangat tinggi, sehingga terjadi goncangan penurunan 10% pasokan itu sudah cukup mengganggu harga-harga. Jadi sangat sensitif, ya. Dan walaupun di permukaan mereka mengecam Rusia, tapi jual beli gas tetap jalan terus. Ya, karena kita tidak bisa melepaskan gaya hidup yang sudah terlanjur boros energi itu tidak mungkin diubah segera, ya. Jadi terutama memasuki musim dingin, orang membutuhkan heater, kalau nggak ada pasokan gas ya agak repot, ya. Jadi kalau kita lihat konsumsi yang lain, konsumsi daging per kapita, konsumsi alkohol per kapita dan sebagainya, itu kelihatan sekali masyarakat yang kita sebut modern itu sebenarnya tidak layak ditiru. Jadi karena gaya hidup seperti itu yang menyebabkan terjadinya eksploitasi pada negara-negara dan bangsa lain, ya.
kebutuhan untuk melakukan invasi ataupun kemudian aneksasi pada negara-negara untuk kemudian mengambil sumber daya alamnya itu, terutama sekarang ini tidak cuma migas tapi juga tanah jarang atau rare earth untuk kebutuhan lithium, cadmium dan juga uranium tentu untuk pembangkitan energi. Jadi ini saya kira ini yang bagaimana masyarakat maju itu sebetulnya sangat rapuh sebetulnya. Walaupun mereka memiliki tank-tank, roket-roket, kapal selam dan sebagainya, sebenarnya konsumsi energinya sangat membuat mereka rapuh. Ya, salah satu indikasinya adalah risiko kematian menghadapi COVID. Kita di Indonesia itu justru kita ini termasuk masyarakat yang agak tangguh menghadapi COVID ini. Kalau kita lihat kematian per 1.000 orang atau kematian per 1.000.000 orang, Indonesia itu termasuk rendah. Ya. Data-data saya menunjukkan bahwa risiko kematian menghadapi COVID di Indonesia itu kira-kira 10 kali sampai 30 kali lebih rendah dibanding Eropa maupun Amerika. Ya. Jadi kita ini sebetulnya memiliki semacam ketangguhan karena kita dari segi tingkat konsumsi tidak terlalu besar. Ya. Kemudian gaya hidup kita juga cenderung lebih mobile daripada negeri-negeri maju yang sangat tergantung dengan transportasi mekanik, ya, mechanical transportation, terutama seperti mobil dan sepeda motor. Jadi ini tentu sebab gaya hidup transport itu mengurangi mobilitas fisik kita yang biasa disebut transit. Jadi kalau kita lebih banyak transit daripada transport, kita sebenarnya lebih sehat. Salah satu yang indikator yang menunjukkan kita tidak sehat itu adalah obesitas. Ya, kemudian juga penyakit-penyakit degeneratif seperti diabetes, stroke, jantung dan sebagainya. Itu justru naik. Ya, jadi angka-angka itu yang disebut komorbid itu yang ikut memperlemah masyarakat Amerika dan Eropa menghadapi COVID. Ya, karena banyaknya tingkat komorbiditas itu. Ya, jadi kita yang komorbiditinya relatif rendah itu relatif lebih kuat ya menghadapi COVID-19. Hadirin majelis subuh rahimakumullah. Jadi kita beruntung setiap tahun kita dengan sukarela menggunakan momentum Ramadan ini sebagai syahrul madrasah. Di samping kita meningkatkan kemampuan kita untuk mengendalikan syahwat perut dan kelamin, menurunkan tingkat konsumsi, ya, ini akan membantu proses-proses pemulihan ekosistem yang selama ini kita eksploitasi begitu kuat, ya. Dan saya kira kontribusi umat Islam di Indonesia dan juga di dunia itu sebetulnya tidak bisa diremehkan, karena dengan demikian kita sebetulnya ikut memperlambat tingkat eksploitasi dan kerusakan pada ekosistem kita ini, ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa terus menjalankan puasa Ramadan ini dengan baik, mudah-mudahan berbuah takwa dan kemudian juga meningkatkan akhlak kita untuk kembali kepada fitrah kita yang jujur, yang amanah, yang cerdas dan juga yang peduli. Ini kira-kira kualitas orang-orang mutakin di akhir Ramadan itu seperti itu. Kita makin jujur, makin amanah, makin cerdas dan makin peduli ya, terhadap lingkungan kita dan masyarakat. Dan mudah-mudahan tradisi puasa itu kita pelihara sepanjang tahun, walaupun tidak harus setiap hari berpuasa, tapi kita mungkin puasa Senin Kemis dan sebagainya, itu dalam rangka mempertahankan kapasitas kita, kompetensi kita sebagai mutakin, dan juga untuk membangun satu masyarakat yang lebih aman dan juga memiliki ketahanan yang tinggi. Demikian kira-kira tadabbur saya tentang Ramadan ini. Mudah-mudahan kita mengalami transformasi dan dosa-dosa kita diampuni ya, melalui selama Ramadan ini. Aku qouli hada wastaghfirullaha lakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما